untuk melaksanakan salah satu tugas saya di modul 1.4, yaitu pelatihan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Musi Banyu-Asin. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak itu, yaitu diseminasi budaya positif. Budaya positif itu apa makna budaya positif? Dan apakah contoh penerapan budaya positif yang kita terapkan di sekolah? Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada yang tahu nggak Bu, apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Ya, budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan positif di sekolah itu adalah nilai atau kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak kepada murid agar ia berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat, dan bertanggung jawab. Di sini sekolah di sini harus atau kita wajib menerapkan budaya positif, yaitu kebiasaan anak yang bagus. Tapi sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah, terlebih dahulu ditanamkan oleh gurunya dulu. Jadi guru menerapkan disiplin positif, misalnya guru datang tepat waktu dan anak bisa mencontoh. Ada lagi kebiasaan yang sering anak lupakan, yaitu membuang sampah. Kalau sudah makan dia membuang sampah sembarangan. Itu kita harus diterapkan dari seorang guru, ya. Guru-guru yang harus memberikan contoh yang baik, baru anak bisa mengikutinya, ya. Terus ada pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu apa Bu? Ada yang tahu apa yang pernah mendengar paradigma? Paradigma ini sama saja dengan pola pikir. Jadi paradigma ini adalah pola pikir yang mana kita sudah menggunakan kurikulum mereka paradigma baru. Jadi dari pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru. Di sini di paradigma baru di kurikulum mereka adalah yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Mulia, mandiri, benar kristis, kreatif, bergotong royong, dan berikan global. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang paradigmanya yang baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini selain di kurikulum mereka ini sering mengenal pembelajaran berdiferensiasi, apa yang kira-kira Ibu pernah mendengarnya? Apalagi?
Selain pembelajaran berdiferensiasi, untuk kurikulum mereka ini, guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran. Jadi pembelajaran di sini, pembelajaran di kurikulum mereka, pembelajaran tapi tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada siswa. Guru hanya menuntun siswa untuk menemukan alatnya, ya, tutorialnya, tulis. Jadi selain beda dengan kurikulum yang kemarin, kalau kurikulum yang kemarin kita berpusat kepada guru yang membagikan informasi pembelajaran. Tapi untuk di kurikulum mereka ini, siswa bisa mencari informasi, bisa belajar sendiri, bisa mencari informasi menggunakan teknologi IT, itulah pembelajaran IT, atau dia bisa mencari di sumber-sumber lain, bisa mencari di buku atau di internet, di YouTube, di mana. Jadi kita hanya menuntun, karena anak pada awalnya kalau menurut Bisauki Ki Haji Dewantara, anak itu sudah mempunyai bakat masing-masing, tinggal guru hanya memoles bakat tersebut. Nah, memolesnya. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini dicetuskan oleh Dr. William Greiser. Dia yang mencetuskan teori kontrol. Di sini ilusi. Katakannya. Ilusi yang pertama adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ini ada yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua perbuatan itu positif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi mengontrol murid. Nah, di sini yang pertama adalah ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini bagaimana Bu maksudnya? Atau ada dari antara empat ini yang sering kita terapkan, lagi di sekolah atau di rumah? Kalau ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, orang tua berhak memaksa Bu. Seperti misalnya kalau di rumah, nak sholat, nak buang sampah di kotak sampah. Jadi yang memaksa di sini adalah orang dewasa berhak memaksa demi kebaikannya, hal yang baik, hal yang positif. Jadi seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguat karakter. Jadi misalnya ada siswa ada murid yang bicaranya tidak sopan, di situ guru menguatkannya. Nah, kalau bicara tidak sopan itu tidak baik, tidak bagus untuk alatmu. Bagaimana nanti kamu kemudian hari? Bagaimana kalau suatu saat kamu bilang ini seperti apa? Kamu bilang sering. Nah, bagaimana kamu seperti itu? Bagaimana kemudian hari? Nanti kebiasaan yang jelek nanti terbawa ke besar, berdewasa nanti. Seperti mencuri itu adalah hal yang tidak baik, kita menguatkannya. Nah, mencuri itu tidak baik. Nah, orang yang mencuri bisa masuk dalam penjara, bisa bagaimana akibatnya, bagaimana sebab dan akibatnya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan itu positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua perbuatan itu positif dan bermanfaat, kita menasihati anak, memotivasi anak supaya anak, apa yang kata ibu itu benar ya. Ternyata perbuatan saya yang saya lakukan kemarin itu salah. Jadi kita memberikan motivasi kepada anak. Yang keempat adalah ilusi mengontrol murid. Nah, di sini mengontrol murid ini penting. Tidak juga di sekolah, sebenarnya kita di rumah untuk anak-anak juga penting. Kita harus mengontrol
mengontrol murid. Karena murid ini dia lagi masa labil, karena anak dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu dia emosinya berubah-ubah, tahap emosinya berubah-ubah. Disitulah peran kita untuk mengontrol murid. Yang ke Terus yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Impulsi respon adalah pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau dia respon bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, tapi kenyataannya tidak. Kalau di teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu beda. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan orang lain dengan kebutuhan kita itu sama. Itu beda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Kalau responnya semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambar yang beda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Di sini kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang teori respon lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi stimulasi respon dengan teori kontrol ini dia berbalik. Kalau respon dia menganggap bahwa orang itu sama, bahwa itu ternyata tidak. Sama saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kalau teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrol adalah kolaborasi dan konsen menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulasi respon model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol model berpikir menang-menang. Ya, jadi untuk budaya positif ini untuk kan kita menggunakan teori kontrol karena kita tidak bisa samakan kita dengan murid, kita dengan sesama teman saja tidak bisa, karena semua pola pikiran orang itu berbeda-beda, tanggapan itu berbeda-beda. Di sini ada yang mau nanya? Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif Nah, di sini disiplin positif ini berasal dari kata diskrishna yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakinkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini disiplin positif ini anak itu kita menumbuhkan kesadaran dia kalau mereka salah, bagaimana akibatnya, bagaimana itunya. Tapi kita tidak tanpa menggunakan penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Itu untuk di sini kita tidak disiplin positif ini di kurikulum mereka ini kita tidak bisa menggunakan ancaman atau hukuman. Jadi kita menggunakan disiplin positif ini dengan cara menumbuhkan kesadaran mereka sebab akibatnya, kenapa, bagaimana kamu melakukannya, itu ada resikonya. Kalau kamu tidak disiplin, apa resikonya, seperti itu. Kita hanya menguatkannya, mencari kesadaran mereka, menumbuhkan kesadaran mereka, dan selanjutnya kita menguatkan mereka apa yang mereka lakukan itu bahwa itu salah.
Dan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi interesting dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah salah satu peran kita dan kita yang lumayan mengajukan nilai-nilai kebijakan universal itu. Ya. Selanjutnya adalah 3 motivasi pelaku manusia. 3 pelaku manusia ini ada eksternal, ada internal, dan ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka percaya. Ini ada 3 motivasi pelaku manusia yang harus kita hindari atau yang harus kita diterapkan. Yang ini adalah peraturan keyakinan kelas. Kalau dulu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dulu ada yang namanya peraturan tata tertib kelas, kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dia peraturan itu bersifat negatif, pemaksaan. Ya, pemaksaan. Kalau kesepakatan itu mengajukan ke arah positif, universal. Kalau peraturan itu kita tidak melibatkan guru yang membuat, tapi tidak melibatkan siswa. Kalau keyakinan kelas itu kita guru yang buat, melibatkan siswa. Jadi kita bikin sama-sama dengan siswa. Dengan cara kita bikin Ibu Emi yang sudah menerapkannya di kelas. Ibu Emi silakan jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kesepakatan kelas dengan peraturan sekolah itu berbeda. Jadi peraturan sekolah kita guru yang buat, kepala sekolah. Tapi kalau kesepakatan kelas kita bersama-sama dengan siswa tadi membuatnya dengan siswa tersebut. Bagaimana kesepakatan kelas? Contohnya seperti ini. Datang tepat waktu itu dari siswa, bukan dari kita. Datang tepat waktu. Sudah itu kalau mau keluar itu permisi, itu dari siswa, bukan dari kita. Tapi kalau peraturan kelas itu dari sekolah, itu seperti itu. Cara pembuatannya seperti ini, Bu Ita. Kita bagikan kertas kepada siswa, dia tulis apa yang mau dia kesepakatan tersebut. Sudah itu kita tempel di papan tulis. Kita kumpulkan mana itu kesepakatan kelasnya. Mungkin ada yang sama, mungkin seperti ini. Mungkin ada yang kalau keluar kelas permisi. Nah itu kita tempel terbaris seperti itu. Jadi dikelompokkan seperti itu. Itulah kesepakatan kelas. Saja. Terima kasih Ibu Emi. Ya, benar kata Ibu Emi, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita bikinnya bersama-sama guru kelas bersama dengan siswa. Apakah guru tadi bisa bikin? Boleh. Guru tadi bisa bikin? Boleh. Karena guru tadi dia kan masuk ke kelas A, B, C kan beda. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 beda. Jadi dia bisa bikin kesepakatan dia antara guru tadi dengan siswa, dengan murid bisa. Ya, kalau kesepakatan ini kita bikin dulu kayak kontek ya, apa namanya kertas itu? Kertas itu bukan namanya ukuran kecil segini ya, yang ada lem itu kontek. Ada kita bikin karton itu kita baru anak dibagikan, anak baru tulis apa kesepakatan yang kita ambil, tulis apa. Jadi anak ambil, anak nulis, baru anak tempel. Dari situ kita ambil kesimpulannya. Kalau kadang anak tuh ada satu kesepakatan itu sama, misalnya tidak boleh bawa HP, itu kesepakatan juga.
tidak boleh makan di dalam kelas. Itu adalah kesepakatan juga. Jadi baru kita kesimpulkan, akhirnya kita banyak dapat kesepakatan. Untuk membuat kesepakatan itu saya sarankan Bu ya, karena kita SD masih ceria anak-anak, untuk perlengkapan administrasi di papan tulis itu di ruang kelas itu pilihlah motif yang lucu, yang berwarna. Karena kita masih SD, kita SD. Karena SD kalau dia bawa karakter berwarna-warna itu tidak apa-apa. Ya. Terus kalau anak melanggar dari kesepakatan misalnya di dalam kesepakatan itu kita tidak boleh makan di dalam kelas. Ada anak, ternyata ada si anak Andi itu makan di dalam. Kita bagaimana kesepakatan kita? Apa kesepakatan kita? Tidak boleh makan di dalam kelas Bu. Nah, ini kamu apa? Kamu makan apa? Makanan kelas. Tanyakan dulu alasannya kenapa. Katanya Bu, saya belum sempat makan atau bagaimana? Nah, kita sama sebelum sekolah sarapan. Baru kita bilang, bagaimana? Kamu sudah makan kesepakatan enggak? Apa kesepakatan kita? Ya Bu, tidak boleh makan sembarangan. Itu berarti ya kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita, jangan dilanggar lagi. Jadi kita hanya memberi penguatan saja Bu. Nah, ini adalah salah satu contoh kesepakatan. Kesepakatan keyakinan kelas, kesepakatan itu adalah contoh. Ini kesepakatannya dibuat, setelah dibuat ditempelkan di ruang kelas. Kalau bisa kita menggunakan motif yang berwarna-warna yang ceria. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Baik anak murid kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kasih sayang ini dan rasa terima ini kita bisa diambil misalnya rasa terima kawan dengan kawan lain di dalam kelas, saling berbagi makanan itu cukup juga, masuk juga saling berbagi. Kerjasama dalam segala hal, misalnya belajar dalam membersihkan kelas itu bisa, atau berbagi bagian dari kelompok. Dan kadang ada siswa itu yang kurang perhatian, orang tuanya broken home, itu termasuk kadang-kadang dia membutuhkan perhatian. Disitulah mereka mencari kasih sayang di dalam kelas. Disitulah kita menerapkan kepada siswa. Terus ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin itu adalah salah satu penguasaan atau jati diri mereka yang ingin diakui dan didengar oleh orang lain. Yang keempat adalah mandiri, kebebasan. Mandiri di sini adalah memiliki pikiran, mencoba hal baru dan mampu mengalihkan diri. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini bermain, humoris, antusiasi, dan tertawa. Kalau kesenangan ini sama, kalau anak lagi jam istirahat dia bermain, itu dia mencari kesenangan, sama seperti kita kalau kita pulang kerja, kita balik rumah, buka baju dulu ya, atau buka baju sholat, kita main HP, itu termasuk salah satu kesenangan kalau kita. Kadang anak juga sama, nah seperti itu, selesainya ketawa, nah seperti. Nah, yang terakhir adalah apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Ada yang tahu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia menggunakan segitiga yang yang disebutkan dengan segitiga restitusi. Ini adalah
segitiga restitusi. Jadi anak-anak yang bermasalah atau anak yang lagi ada kasus seperti dengan teman atau seperti apa, kita memecahkannya dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak yang ribut itu, yang bertekad itu, kita tidak boleh menghakiminya sendiri. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Pertama kita tanya dulu, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Ya, kita tanya dulu. Yang pertama kita cari dulu, kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas dengan dua pertanyaan itu. Nanya dulu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kalau kita tahu kasusnya, lalu kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti contohnya, kasusnya seperti Andi di dalam kelas dia makan. Itu siswa saya sendiri, Bu. Jadi Andi itu makan di dalam kelas. Jadi saya nanya dulu, setiap orang pasti merasa kelaparan, setiap orang pasti ingin makan. Kamu bukan orang satu-satunya yang makan di dalam kelas. Ya. Dan terus saya menentukan variasi. Saya nanya ke mereka itu, saya mau bilang ke mereka, tadi, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu makan di dalam kelas? Apa sebabnya? Kenapa? Setelah dia bilang, setelah ada jawaban dari dia, kita yakinkan apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Ya Bu, tidak boleh makan di dalam kelas. Terus, kamu ingin menjadi seperti apa? Karena kalau makan dalam kelas sambil belajar itu tidak konsen. Anak tidak bisa konsen seperti itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukuman. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat adalah manajemen. Yang kelima adalah pemantau. Nah, kita sini posisi kita sebagai manajer. Sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol menurut Janet Gosen. Yang pertama adalah penghukuman. Penghukuman itu nada suara guru tinggi. Penghukuman dengan nada suara tinggi itu ternyata termasuk penghukuman. Murid mungkin marah, dendam, atau bersifat agresif dan menyalahkan orang lain. Kalau penghukuman dengan kita mengada suara kita tinggi, mungkin murid itu merasa marah, dendam, atau bersifat agresif dan menyalahkan orang lain. Tapi saya yakin itu tidak semua murid seperti itu. Kadang ada murid yang terima kasih Bu atas sarannya. Dia tidak akan dendam. Kalau kita sudah nada tinggi, dia tidak akan marah. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat salah satu salah, kita bisa mendengarkan nada suara gurunya memeras, halus, dan lembut. Yang kedua, murid akan merasa bersalah. Yang ketiga, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang keempat adalah menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Yang ketiga adalah dari temannya. Mesti kontrol dari temannya, yaitu nada suaranya akrab, ramah, dan bercanda. Yang kedua, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu. Dan yang keempat adalah murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini adalah mungkin guru favorit dia adalah guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa. Karena dia hanya mau mendengarkan guru tertentu. Dan hanya tergantung pada guru tertentu. Yang keempat adalah pemantau atau mengawasi nada suaranya datar.
bahasa tubuhnya formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Yang keempat adalah memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Yang kelima adalah manajer. Suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada. Yang kelima adalah menguatkan watak karakter. Jadi inilah 5 posisi kontrol menurut Ian dan dosen. Kalau kita menempatkan kita diri tiga, mau yang jadi 1, 2, 3, 4 atau 5. Pertanyaan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya itu tentang yang diagnosis positif tadi. Bagaimana caranya kita memberikan penguatan kepada anak yang benar-benar malas untuk mengerjakan tugas. Jadi hampir setiap masuk kelas itu anak selalu melanggar. Saja. Terima kasih Ibu Tirta Nina. Ada yang ingin menanggapinya? Ada yang menanggapinya? Mencoba menanggapinya? Ya, oke. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari matanya sebenarnya ada rangkaian dari awal itu. Kita tadi ada semacam peraturan dan kesepakatan kelas ya. Kalau selama ini katanya peraturan itu dibuat tidak melibatkan siswa, guru yang membuat atau kepala sekolah yang membuat. Tapi itu mau tidak mau, suka tidak suka harus dipatuhi karena itu sifatnya aturan. Kemudian di sini di kurikulum merdeka ini ada keyakinan kelas. Sama sepertinya kesepakatan yang dibuat bersama. Tuh ya, bersama kita dan murid atau kepala sekolah dan guru itu semua dibuat berdasarkan kesepakatan kita. Jadi tadi semua yang ditanyakan kita tadi ada kaitannya ke sini karena bagaimana cara mengatasi siswa yang sebenarnya kesepakatan itu sudah dibuat tapi tidak ditaati. Sedangkan tadi ada di sana ada apa yang kontrol apa dari mana? Posisi kontrol guru. Kalau kami ini lebih mendekati ke manajer. Itu sebagai manajer. Karena tidak semua murid itu bingung juga ya. Bingung juga. Itu kalau manajer suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, menolak ke murid, mendekat ke murid, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, kemudian mencari solusi atas masalah yang ada, menguatkan watak atau karakter. Nah, kalau kami itu kita lebih mendekat kepada manajer. Karena kita ini anak-anak itu rata-rata kita pun juga sebagai guru maunya dengan pendekatan yang halus, tidak kasar, mungkin itu ya. Karena pengalaman kami waktu sekolah dulu seperti itu. Kalau gurunya contohnya yang baik ke kita akan ikut juga. Dan juga perbuatan yang kita langgar tadi dengan adanya sistem manajer itu mungkin kita akan berubah kali itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rohya. Ya benar, saya benar kata Ibu. Kita memposisikan kita sebagai manajer. Kalau saya Bu secara pribadi, saya diterapkan di kelas, saya seperti teman mereka dan saya sebagai manajer. Karena kalau untuk anak kelas 5, saya mendekatkan posisi saya sebagai teman mereka.
Tapi di teman mereka ini kita tempat mereka curhat-curhatan. Jadi kita bukan hanya sebagai membagikan informasi, membagikan pembelajaran, tapi tidak mendekatkan mereka karena kita di sekolah adalah ibunya, ibu keduanya setelah di rumah. Jadi ya kadang-kadang saya sebagai teman, kadang saya sebagai manajer. Tapi kalau untuk siswa yang kita anggap open, saya bisa menjadi dua, bisa menjadi satu, bisa. Karena kita lihat dulu kondisinya, lihat dulu dengan anak. Karena anak tersebut di dalam kelas itu dia bermacam-macam karakter, bermacam-macam watak. Cuman yang sering saya terapi adalah saya sebagai teman mereka, ada suara saya akrab, ramah, bercanda. Tapi kalau lagi kalau misalnya anak terlalu over, ya kita bisa berubah, bisa menjadi dua, bisa menjadi satu. Nah, kalau yang untuk dari Bu Tirta Dina, terima kasih Bu Tirta jawabannya. Itu bukan untuk itu saja sih masalah itu. Masalah itu mungkin di teman-teman lain, di guru-guru lain pernah mengalaminya. Karena anak ini yang malas bikin tugas, malas bikin PR, ada tugas tidak selesai. Jadi kita ulangi lagi kesepakatan. Makanya saya bilang guru kelas boleh bikin guru kelas buat kesepakatan, dan guru studi boleh membuat kesepakatan. Jadi kalau anak ada yang melanggar, nah apa kesepakatan kita? Dari mana bertanya? Ada? Ada. Nah kalau kira-kira kita memanggil orang tuanya, karena kita kalau SD guru BK itu kembali ke kita, guru kelas dan guru studi masing-masing. Atau sebenarnya sih guru BK itu balik ke guru kelas. Boleh untuk studi kalau siswanya bermasalah seperti itu boleh musyawarah kolaborasi dengan guru kelasnya, baru orang tuanya dipanggil. Sebelumnya kita kasih penguatan dulu. Kalau kira-kira dia tidak bisa masih melanggar, baru kita melakukan bimbingan konseling. Ya, seperti itu saja. Ada pertanyaan? Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Inilah audio Bu. Sini dari awal sudah dijelaskan kita di IKM ini gimana ya? Karena kita guru ini menumbuhkan minat bakat anak. Ya, tapi ada sedikit kaku ya, karena mungkin belum terbiasa tidak. Anak itu bakatnya itu sulit untuk ditumbuhkan. Apa kita ada dari figur kita dulu? Kita sebagai guru ini ada figur kita sebagai pemimpin, figur kita sebagai penuntun, itu kan. Kalau mau ditumbuhkan itu, karena kami ini maaf Bu Rita ya, dari tadi belum pernah sekolah jadi guru juga. Jadi guru itu memang kayaknya kita dikasih ini anak-anak mampu, nggak bisa dikasih ini nggak bisa. Nah, posisi kita guru ini kita untuk menumbuhkan itu bakat maupun minat anak itu. Bagaimana solusinya itu? Kalau yang tadi posisi kontrol terhadap anak yang nakal tadi itu berarti bisa semua, penghukum, bisa membuat rasa bersalah, bisa manajer, bisa pemantau, bisa teman. Tapi di situ tidak ada unsur agak tegang sedikit ya, karena suara guru tinggi cuma itu kan, murid menghukum, mungkin marah, dendam atau, jadi kita ini sesuai kata Nabi ya, didiklah anak itu sesuai zamannya. Nah, tidak bisa lagi zaman seperti dulu. Kalau dulu langsung merah tangan, buat PR 10 merah ini tangan kita disebut ngerontan kan. Mungkin kita sekarang ini tidak demikian. Figur seorang guru. Apa di IKM ini masih butuh? Apa kita cuma menunggu saja, menunggu anak ini bakatnya apa sih?
Apa cuma menunggu seperti itu? Apa kita sebagai manajer tadi bisa menumbuhkan atau membuat figur kita ini bisa? Oke, terima kasih kepada Ibu Kamila. Kita kurikulum mereka ini kita dicetuskan oleh kita menurut pemahaman Ki Haji Dewantara. Kalau filsafat Ki Haji Dewantara yaitu anak murid menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu adalah manusia yang bisa berdiri sendiri. Jadi guru itu hanya menuntun bakat minat mereka sesuai dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman. Di sini kita sebagai guru ini kalau kelas 5 ini saya belum bisa menghitung Bu. Kalau anak kelas 1 itu kemarin ada anak di kelas saya itu ada 2. Saya sudah menemukan bakatnya. Yang kedua adalah Repi itu dia pintar berdiskusi. Dia anak yang mudah protes, berdiskusi. Terus yang kedua adalah Yazid itu dia otak kanannya tuh dia main ke keterampilan seni rupa. Nah, disitulah kita lihat tugas kita guru menuntun dia. Oh, nak, kamu bisa bicara, kamu bicarakan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menuntun mereka? Nah, kamu sudah bisa bicara, kamu bisa dibaguskan lagi. Jangan kamu bicaranya jangan terlalu kasar, jangan bagaimana bicaranya. Kamu bisa mengikuti lomba pidato dari diskusi itu. Kamu bisa menjadi orang. Kita hanya penekanan. Jadi misalnya ada seperti seni rupa, ya saya bisa bikin dari PlayStation, dari mainan ini itu Bu, bisa dibentuk seperti kotak, bisa seperti robot, robotnya. Nah, disitulah, nah, kamu sudah bisa bikin robot ini. Biasa lagi ya nanya, dipahami, tapi jangan lupa ada pelajaran. Nah, kalau ada perlombaan, ada lomba dari luar, kita bisa mengirimkannya, bisa mengasahnya lagi. Tapi kita jangan memarahinya. Jangan, kenapa sering ngoceh terus, ngomong terus. Nah, jangan seperti itu. Kita masak. Oh ya, kamu bisa pintar. Kalau saya dengar Repi itu Bu, perasaan kemarin dia sering berdebat dengan saya. Ibu, saya bilang A, dia bilang B. Nah, kalau bicara, kamu sudah pintar bicara, kamu bisa pidato, bisa diskusi, tapi bicaranya yang bagus ya. Jangan melawan dengan orang tua, jangan melawan guru. Itu. Kalau yang kelas 5 itu Bu, saya terapkan mengajarkan ke anak-anak belajar berdiskusi. Karena berdiskusi itu public speaking, kebanyakan anak ini takut dalam public speaking. Nah, di situ saya menanamkan moral ke mereka, menanamkan kepercayaan kepada diri anak-anak bahwa mau benar apa mau salah kita sama-sama berproses. Karena kadang anak-anak itu takut mengeluarkan pendapatnya, takut berbicara karena dia takut disalahkan oleh guru. Kamu salah. Nah, dia takut dimarahi. Nah, di situ peran kita sebagai guru menuntun mereka jangan memarahi dia. Iya nak, jawaban kamu benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Jadi kita hanya penguatan. Jawaban kalau kita mengadakan diskusi, kalau si A, si B, si C anak dia jawab, kita jangan disalahkan. Walaupun kadang jawabannya itu ada yang benar, ada yang salah, tapi kita bikin penguatan loh. Nah, semua jawaban kalian itu benar. Cuma ada seperti ini penguatannya. Nah, pas ada ayat pelajaran, kita mengadakan refleksi tentang materinya, pembelajarannya. Jadi, seperti pemain bola, seperti anak yang suka main bola. Adi itu itu suka main bola kaki, seperti Ziatra itu senang bola kaki. Dari anak senang bola kaki itu kan kita sering ingin lomba. Kalau ingin lomba itu kita cari bakatnya. Oh, anak ini senang bola kaki, jadi kita kirimkan mereka, kita asal lagi, kita latih lagi, dan kita mengikuti dia lomba. Tapi, kamu suka main bola, tapi jangan main bola pas jam istirahat, atau jangan pas jam istirahat, karena jam istirahat ada anak SD kelas 1 dengan anak TK, nanti kena kepala. Atau hati-hati ya main ada kaca, nanti pecah kaca, nanti kena kepala, seperti itu Bu. Kepalanya. Itu pengalaman saya sendiri.
Sudah? Nah, bagaimana Bu? Baiklah, untuk pesan kasih yang hari ini, terima kasih kepada Kepala Sekolah, Dekan Sekolah SD Negeri 2 Sai, Ibu Rohila, dan seluruh Dewan Guru. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya saya yang diberikan kepada saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu